Yo, halo, welcome back di my channel ya guys ya. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Bajiro Mastani guys. Film ini dirilis tahun 2015 yang menceritakan sebuah perjuangan dari cinta sejati guys yang mendapatkan banyak pertentangan. Bergenre biografi, film ini sungguh sangat mengharukan guys. Gimanakah cerita selanjutnya? Daripada kalian penasaran, yuk mari kita lanjut ke videonya. Dan intro. सूर्य किरणों के बिना और राजा प्रधान के बिना अधूरा है। मराठा साम्राज्य के मुख्य Bertempat di kerajaan Maratha nih guys. Kerajaan yang terbilang cukup besar pada zamannya, mengalahkan kerajaan Mughal di India dan kerajaan-kerajaan lainnya. Sat motor. Bentar dulu ya guys ya. Oke, lanjut, kita diperlihatkan dengan seorang raja yang bernama Chhatrapati. Ini orangnya. Chhatrapati sedang berdiskusi dengan para petinggi kerajaan mengenai pemilihan Peshwa yang baru. Peshwa ini bisa dibilang adalah jabatan yang paling tinggi, setara dengan Perdana Menteri kerajaan guys. Beberapa orang terlihat menginginkan jabatan tersebut. Namun salah satu petinggi kerajaan mengusulkan sebuah nama, yaitu Bajiro. Dan ini orangnya. Bajiro dinilai lebih pantas mendapatkan jabatan sebagai Peshwa. Bajiro adalah seorang Hindustan sekaligus prajurit yang sangat ahli di medan peperangan, serta dedikasi kepada kerajaan pun terbilang cukup loyalitas. Hal itu membuat semua anggota kerajaan termasuk sang raja menyetujui Bajiro menjadi Peshwa yang baru. Oke, kita lanjut guys. Setelah pengangkatan menjadi Peshwa yang baru, Bajiro diarak keliling kerajaan guys. Pengangkatannya dirayakan oleh berbagai masyarakat kerajaan. Bajiro ini begitu sangat disanjung oleh masyarakat dan para anggota keluarga kerajaan. Hal itu disebabkan karena Bajiro telah memenangkan banyak pertempuran, membuat kerajaan Maratha menjadi besar pada zamannya. Dan mari saya perkenalkan, ini adalah istri Bajiro yang bernama Kasibai. Ini bebenguknya. Bajiro dan Kasibai telah menikah beberapa tahun yang lalu, dan saat ini Kasibai sedang mengandung anak dari Bajiro guys. Sebagai Peshwa yang baru, Bajiro bersumpah untuk memperbesar kekuasaan kerajaan Maratha hingga seluruh pelosok India. Dan dengan kemampuannya, Bajiro yakin dapat menaklukkan sebagian kerajaan di India di bawah Panji kepemimpinannya. Cerita pun berlanjut guys. Bajiro yang sedang mengatur strategi perang untuk pertempuran selanjutnya tiba-tiba didatangi oleh seorang penjaga yang membawakan sebuah pesan dari seorang raja bernama Chatrasal. Raja tersebut berasal dari kerajaan Bundelkhand. Kerajaan Bundelkhand itu adalah kerajaan kecil yang mayoritas penduduknya beragama muslim guys. Dan kerajaan tersebut kayak bayar upeti gitu ke kerajaan Maratha. Oke lanjut. Saat ini Raja Chatrasal bermaksud meminta bantuan Bajiro untuk menghadapi pasukan Muhammad Bengas dengan mengirim utusannya. Namun Bajiro menolaknya dan meminta utusan kerajaan itu pergi. Utusan kerajaan yang tak terima menyerang penjaga di sekitar markas untuk memaksa masuk. Bajiro yang merasa dirinya terancam berbalik menyerangnya. Namun Bajiro sangat terkejut saat menemukan bahwa utusan kerajaan itu adalah seorang wanita yang bernama Mastani. Ini orangnya. Mastani adalah seorang putri dari Raja Chatrasal. Dirinya adalah wanita pemberani dan tidak takut menghadapi medan peperangan. Berkat keberaniannya itu, membuat Bajiro mengaguminya dan bersedia membantu kerajaan Bundelkhand. होगी एक हिंदू राज्य दूसरे हिंदू राज्य की मदद करने जा रहा है। ऐसे बुंदेलखंड का रास्ता कितनी दूर है? 5 दिन। हमसे दूर चला। Scene pun berpindah memperlihatkan kerajaan Bundelkhand guys.
Sang raja yaitu Catrasal, ini orangnya, merasa sudah frustasi dikarenakan tidak ada bantuan dari Bajiro. Kemudian ia memberikan pasukannya dua pilihan, yaitu menyerah atau berperang dan mati syahid. Saat diambang kegelisahannya, Catrasal mendapat kabar bahwa Bajiro akan membantunya. Ia pun merasa gembira dan segera memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Peperangan pun terjadi begitu cepat guys. Kerajaan Budelkan yang pastinya dibantu oleh Bajiro dapat memenangkan peperangan tersebut. Setelah peperangan berakhir, Mastani yang terluka akibat menyelamatkan nyawa Bajiro dihampiri oleh Bajiro. Bajiro bermaksud mengucapkan terima kasih padanya dan memberikan sebuah belati kepada Mastani. Akan tetapi benih-benih cinta justru tumbuh di dalam diri Mastani. Dan dalam tradisi kerajaan Bundelkan, seorang pria sap motor. Dan dalam tradisi kerajaan Bundelkan, seorang pria memberikan belati sama halnya dengan menikahi seorang wanita. Bajiro yang tidak mengetahui hal itu pun merasa biasa saja. Dan keesokan harinya, merasa sudah selesai membantu kerajaan Bundelkan, Bajiro berpamitan kepada seluruh anggota kerajaan untuk melaksanakan tugas kerajaan selanjutnya. Akan tetapi, akibat ia memberikan belati kepada Mastani, hal itu membuatnya harus membawa Mastani pulang untuk ikut dengannya. Sebab Bajiro secara tidak langsung telah menikahi Mastani. Bajiro yang terkejut pun menjadi bimbang, namun Mastani mengerti kebimbangannya dan memilih untuk tetap tinggal di kerajaannya. Di perjalanan pulang, Bajiro selalu memikirkan Mastani. Sesampainya ia di rumah, dirinya tak mau menceritakan hal itu kepada istrinya. अब आंखें खोली कैसा लगा खूब छान कौन हो तुम Mastani yang sangat mencintai Bajiro nekat menemuinya di kerajaan Maratha dengan menjadi penari persembahan kerajaan Bundelkan pada perayaan keberhasilan kerajaan Maratha. Di kerajaan Maratha, Mastani mendapat banyak hinaan oleh para anggota kerajaan termasuk oleh ibu suri kerajaan. Ini orangnya. Ibu Suri adalah ibu dari Bajiro. Dirinya sangat taat pada ajaran Hindustan. Mastani yang dengan terang-terangan mengungkapkan cintanya kepada Bajiro membuat sang ibu Suri menjadi benci dan menyiksanya serta mengasingkannya. हम भी तो देखें अपने इश्क का सर देख लीजिए अपने इश्क का सर आपने भरे दरबार में पेशवा मांगा थे उसके लिए आप अपना सब कुछ छोड़कर चली गई क्या है इस दीवानगी की वजह इश्क Bajiro yang melihat ketulusan dari Mastani akhirnya memiliki perasaan cinta yang sama. Perjuangan mereka berdua pun mendapat banyak rintangan yang sangat kejam. Ibu Suri yang mengasingkan Mastani ke tempat yang jauh dari jangkauan Bajiro membuat Bajiro begitu marah, namun tidak bisa melakukan apa-apa, sebab dia adalah sosok lelaki yang sangat patuh kepada ibunya. Bertahun-tahun mereka berdua menjalani hubungan yang sangat berat, hingga akhirnya Mastani melahirkan anak laki-laki dari Bajiro di tempat pengasingannya. Anak itu diberi nama Krishna, dan di waktu yang sama, istri pertama Bajiro yaitu Kasi melahirkan anak lelaki juga yang diberi nama Nana. कृष्णा कृष्ण कृष्ण मेरा राघव Waktu berjalan begitu cepat guys. Hari demi hari Mastani begitu banyak mendapatkan hinaan dan juga siksaan dari seluruh anggota kerajaan Maratha yang diperintahkan Ibu Suri. Bajiro yang tidak mampu berbuat apa-apa hanya bisa menahan rasa sakit di hatinya akibat penderitaan yang didapatkan oleh Mastani. Bajiro yang juga sangat mencintai Mastani merasa dirinya tak berguna dan memutuskan untuk mundur menjadi Peswa. Namun hal itu dibantah oleh Ibu Suri.
dan mengingatkannya bahwa kerajaan Maratha masih membutuhkannya untuk menghadapi pertempuran selanjutnya. Bajiro yang tidak dapat membantah pun akhirnya mengiyakan permintaan ibunya untuk bertempur. Namun siapa sangka itu adalah rencana dari seorang ibu suri agar Bajiro tidak ada di istana dan dirinya dapat menyingkirkan Mastani dari kehidupan Bajiro selamanya. Scene pun berlanjut di pertempuran. Bajiro yang hatinya sedang tidak karuan akibat memikirkan Mastani sedang memimpin sebuah pertempuran. Kemudian dirinya menerima kabar bahwa Mastani sedang ditawan oleh ibunya dan anak laki-lakinya. Hal itu membuat Bajiro murka dan melampiaskannya di pertempuran dengan cara menyerang lawan seorang diri. Akibatnya Bajiro mendapat banyak serangan dan mengakibatkan dirinya terluka parah hingga tak sadarkan diri. Di tempat lain, mari saya perkenalkan. Ini adalah anak laki-laki Bajiro dari Kasibai yang diberi nama Nana. Ini orangnya. Nana mewarisi kebencian ibunya dan juga neneknya terhadap Mastani. Dirinya tak segan menyiksa Krishna yang masih merupakan adik tirinya dan juga menyiksa Mastani. Mastani yang sudah pasrah akibat siksaan bertubi-tubi hanya bisa berharap bertemu dengan Bajiro untuk yang terakhir kalinya sebelum ia pergi untuk selamanya. Hal itu ternyata menjadi mimpi bagi Bajiro yang membuatnya sadar dari komanya setelah beberapa hari tak sadarkan diri. Bajiro yang terlihat sudah sangat rapuh selalu berhalusinasi, membuat keadaannya begitu sangat menyedihkan. Orang-orang di sekitarnya sangat mengkhawatirkannya dan menyarankan kepada Ibu Suri untuk membawa Mastani kepada Bajiro, dikarenakan Bajiro selalu saja menyebut nama Mastani. Akan tetapi hal itu ditolak oleh Nana yang sangat membenci Mastani. Dan karena penolakan itu, Bajiro pun tidak dapat disembuhkan lagi dan akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya. हाँ कोई नहीं है. Kemudian di sisi lain, Mastani yang sudah tidak tahan menahan rasa sakitnya itu pun mengembuskan nafas terakhirnya. Bajiro Mastani akhirnya dapat dipertemukan kembali dan cinta mereka pun abadi di kehidupan selanjutnya. Film pun selesai. हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं मस्तानी. खुद अपनी तमन्ना के लिए टूटे थे. शायद यही समझाने आए थे दुनिया में नहीं होता. वो खुद अपने आप में एक धर्म है. Ending yang cukup mengnehi-nehikan ya guys ya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah perjuangkanlah cinta. Walaupun berat, tapi kamu harus yakin bahwa cinta itu kesempurnaan dalam kehidupan. Oke, sekian alur cerita filmnya. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian gak suka, dan sampai jumpa.